Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma warinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ayah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Hadal yaum? Alhamdulillah rabbil alamin. Fi hadal yaum nahnu sanata'allam tafsir Quran hadis Kurdis wa nahnu sanabhat surah Yasin ayat at-thaminata asyrah ila al-ayah al-thalithah wal ishrin. Tafadhal man sayaqra hadhil ayat. Khairan. Tafadhal khairan. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musyrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yash'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqidun. At-tarjamah. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malam karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan. Ya. Naam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam. Fil madhi fi al-ayah as-sabi'ah asyrah al-mursaluna yaquluna au qalu wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Pada ayat sebelumnya ini, para utusan yang 3 orang itu mereka mengatakan kepada kaum musyrikin yang ada di situ bahwa kami ini datang ke sini ya hanya untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa pada kamu, supaya kamu ini menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Gitu. Bukan untuk apa-apa. Tapi dasar mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak suka gitu sama utusan Allah itu. Sehingga dicari-cari alasan supaya yang 3 orang ini tidak berada di situ. Maka mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya, dicari-cari alasannya. Akhirnya menemukan tuh alasan yang diungkapkan oleh mereka. Kami ini, mereka berkata, sesungguhnya kami ini menjadi malang. Ya, tasya amna, menjadi sial. Kami di kampung ini menjadi sial nih. Ya. Menjadi sial. Gara-gara siapa? Bikum, gara-gara kamu. Gara-gara kamu kesini, yang 3 orang itu ya, sehingga kami jadi sial nih di kampung kami ini. Jadi kesialan yang ada di kampung itu dibebankan kepada para mursalin itu. Ya, segala kerusakan, segala kekacauan dan sebagainya yang ada di kampung ini gara-gara kamu yang 3 orang itu. Gitu tuh. Memang orang begitu, kalau udah nggak seneng cari-cari alasan supaya apa? Tidak ada di situ. Kalau bisa malah mati gitu. Ya. Lin qita'il matari anna bisababikum. Bahkan hujan tidak turun kepada kami pun gara-gara kamu. Ini nggak ada hujan nih udah berapa tahun gara-gara kamu di sini. Coba kalau kamu nggak di sini, pasti hujan akan turun. Itu menurut mereka. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Maka kalau kamu, ya, ini lam qasam, lain, demi Tuhan, seandainya kamu lam tantahu, belum juga berhenti untuk berdakwah di sini, lanarjumannakum, niscaya kami akan melempari kamu bil hijarati, dengan batu-batu, walayamassannakum, dan kami akan menyiksamu, menyakitimu, ya, atau siksaan minna dari kami untuk kamu, layamassannakum, ya, rasakan siksaan kamu, minna dari kami,
adzabun alim, dengan siksa yang sangat pedih. Rasakan dari kami untuk kamu siksaan yang pedih. Awas kalau kamu masih di sini, masih terus ada ceramah di sini, masih terus saja berdakwah di sini, kami tidak ragu lagi untuk membawa kamu kemana gitu ya. Kami akan siksa kamu, kami akan lempari kamu. Nih, kami akan melempari itu dengan pakai batu-batu ini gitu ya. Jadi ini apa? Semacam apa namanya kalau gitu tuh? Ya. Kalau orang yang suka menakut-nakuti orang itu apa namanya? Orang yang nakut-nakuti orang. Namanya apa itu? Mengapa? Menentang. Apa namanya? Menakut-nakuti orang. Itu namanya apa? Jahil. Jahil. Terus apa lagi? Nah itu. Jadi ditakut-takutin. Para rasul yang 3 orang itu ditakut-takutin sama mereka itu. Ya, walayamassannakum, pasti akan dirasakan oleh kamu, minna dari kami, adzabun alimun, siksa yang pedih, ya, muallimun, yang menyakitkan. Pasti kami akan memberikan sesuatu yang menyakitkan bagi kamu. Nah, kalau kamu tidak berhenti juga. Lalu apa yang Rasul jawab itu? Para Rasul menjawabnya bagaimana? Nah, kata mereka, mereka berkata, ta'irukum, kemalanganmu, kesialanmu, ya, syu'mukum, itu kemalanganmu atau kesialanmu itu bukan dari kami, tapi ma'akum, karena kamu juga. Ma'akum. Ini kemalangan yang ada di sini itu bukan karena kami memberikan ceramah, tapi justru karena kamu sendiri. Ma'akum, kamu sendiri. Nah, ini jawaban dari Benahi. Jadi nanti kalau kamu juga dituduh begini, begitu dan sebagainya, kamu harus bisa menjawab. Nah, jawaban yang bagus, tidak menyakitkan, tetapi kena gitu ya. Ya, kena. Kamu yang menyebabkan di sini terjadi kemarau, tidak pernah ada hujan dan sebagainya. Kamu juga yang menyebabkan di sini banyak sekali musibah, bencana dan sebagainya. Apa jawabannya? Jawabannya, ya, musibah, bencana dan sebagainya itu bukan kami. Kami kan hanya menyampaikan saja. Justru kami akan membuat kamu menjadi baik, menjadi tenang negeri ini. Ya. Tapi semuanya itu karena ulah kamu juga, ya, ulah kamu juga. Ma'akum. A'in dzukirtum. Apakah apabila kamu diingatkan itu muncul apa? Muncul musibah. Apakah muncul musibah itu karena adanya peringatan, karena adanya ceramah, karena adanya dakwah? Apakah munculnya siksa dari Allah, adab dari Allah di dunia ini? Ya. Kemalangan, kesialan, bencana yang terjadi di dunia ini karena dakwah kami, karena
ceramah kami. Masa sih seperti itu? Ya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena ceramah itu. Bal antum qaumum musrifun. Tetapi yang menyebabkan terjadinya itu semua karena kamu yang berlebihan, berpoya-poya, ya, ngabisin duit untuk nyanyi-nyanyi, untuk dipakai zina, dipakai untuk apa? Joget-jogetan dan sebagainya, ya. Itu karena itu. Kamu sudah lupa kepada Allah. Sudah tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa. Nah ini karena kamu sendiri. Coba kalau kamu sholat, zakat, puasa, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti kampung kita menjadi kampung yang penuh dengan berkah. Ya, penuh dengan berkah. Itu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan turunkan berkah, ya, berkah rizki dan sebagainya dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah. Tapi karena kamu justru melanggar perintah Allah, kamu justru yang berlebihan, berpoya-poya, ngabisin duit dan sebagainya, kecongkakan yang diperlihatkan oleh kamu, maka terjadilah itu yang namanya berbagai macam kemalangan, kesialan, bencana dan sebagainya. Bahkan seperti hujan pun tidak turun. Nah itu ya. Jadi mereka semuanya tetap tidak mau nerima, tetap ngelawan kepada perintah dari Allah dan Rasulnya. Nah, tidak mau nerima apa yang disampaikan oleh 3 orang para Rasul itu. Ya. Mereka tetap aja berbuat seperti itu. Maka akhirnya selanjutnya wajah amin aqsal madinati rajulun, dan telah datang seorang dari dari ujung kota. Siapa? Sopoiki rajulun, seorang laki-laki. Ini ada seorang laki-laki yang baik dari antara mereka itu, tapi adanya di ujung kota. Nah, ketika mereka itu mendengar, ya, ini namanya Habib An-Najjar, ya, mendengar bahwa di kota itu ada seorang rasul, ada 3 orang rasul atau utusan yang dilecehkan oleh penduduk yang ada di kampung itu atau di kota itu. Maka orang ini yang ada di ujung kota itu, dia datang menuju kota tersebut atau ke tengah kota. Min aqsal madinati rajulun yas'a, dengan terburu-buru, ya, tas'a dulu dengan cepat. Istadda aduwan lima sami'a bi takdibil qaumir ar-rusula. Jadi dia sungguh-sungguh atau berlari, ya, ketika apa? Ketika mendengar bahwa orang-orang penduduk di kampung itu atau di kota itu mereka berdusta, tidak menerima, mengingkari apa-apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Ya. Dia bergegas menuju kota itu. Siapa namanya? Habib An-Najjar. An-Najjar.
Terus apa? An-Najjar ini, Habib An-Najjar ini menyampaikan kepada masyarakat atau penduduk atau kaum yang ada di kota itu, yang pada melanggar itu, ya. Nah, kaum yang pada melanggar itu. Apa yang dikatakannya oleh laki-laki ini, oleh Habib An-Najjar itu, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai kaumku. Berarti ini orang terpandang juga ya. Nah, orang terpandang juga. Orang terpandang atau tokoh masyarakat yang baik. Tokoh masyarakat yang baik, yang sadar. Ya. Kaumku, ikuti para rasul itu. Ya, ittabi'u al-mursalin. Jangan kau ingkari. Ya, itu. Terus gimana? Ya, pokoknya kamu ikutin saja. Karena mereka semuanya adalah orang-orang baik yang akan menjadikan kampung kita ini menjadi kampung yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentreng, kesengsem, gemah ripah, loh jinawi, gemah ripah, repe rapi, baldatun, toyibatun, warabun, gopur. Ya itu. Ikuti mereka. Apa yang mereka katakan, ikutilah. Nah, ini kata siapa? Kata Habib An-Najjar kepada penduduk kota itu. Nah, apalagi yang harus diikuti? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah. Ini untuk memperkuat ya. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran. Dalam berapa ala risalatihi, ketika mereka ketika orang itu menyampaikan risalah dari Tuhan. Ya. Kan orang-orang kafir itu mereka bertanya tentunya kepada laki-laki tadi, ya. Bagaimana kita mau ngikutin dia? Bagaimana kita mau ngikutin mereka? Mereka itu kan begini, begitu, dan sebagainya, disebut-sebutan kejelekannya gitu ya. Gimana kita mau ikuti umat Islam? Umat Islam itu banyak yang jadi teroris. Kan begitu ya. Jadi dianggap ya, orang-orang mukmin itu dianggap, orang-orang Islam itu dianggap oleh mereka sebagai teroris, sebagai apa lagi? Orang yang keras, dari garis keras dan sebagainya, macam-macam. Ini tuduhan-tuduhan yang sangat tidak benar gitu. Orang umat Islam itu adalah teroris. Umat Islam itu ya terorisme siapapun bisa gitu. Agama manapun ada ya. Ada itu yang pemeluknya itu juga garis keras, yang teroris gitu. Kemarin yang membunuhin 50 orang di masjid, di mana tuh? Ya, di daerah di mana? Daerah Australia itu? New Zealand. New Zealand. Di New Zealand, apa itu orang Islam? Bukan, itu orang Kristen. Tapi kenapa dia tidak dianggap sebagai teroris? Tidak dituduh teroris. Yang dituduh teroris hanya orang Islam. Nah, ini yang 3 orang itu yang dituduh malah oleh mereka sebagai orang yang membuat kekacauan di kampung itu ya. Maka si Habib An-Najjar ini memberitahukan bahwa ini Rasul ini adalah utusan-utusan yang baik, utusan Allah, utusan Nabi Isa alaihissalam yang akan membawa kedamaian. Ya.
Dan juga mereka itu adalah orang-orang yang berdakwah tidak meminta bayaran. Ya, ntar di sini dia ceramah harus dikasih uang gitu kan. Uang dari mana, kita tidak punya, kata mereka kan begitu alasannya. Tapi kalau ada orang yang orang-orang yang ngajarkan komputer gitu, atau ngajar bahasa Inggris, ngajar matematik, bayarannya gede. Pas yang ngajar ngaji, yang ngajar ngaji, bayarannya sepetet ya, kecil. Padahal ngaji itu untuk dunia dan akhirat. Tapi kamu jangan takut ya. Jangan takut. Kenapa? Karena banyak berkah dari orang yang ngajar ngaji. Ustadz pengalaman ya. Ngajar ngaji mulai dari jadi mahasiswa sampai sekarang masih ngaji anak-anak TK, anak-anak SD, anak SMP, anak SMA ya, di rumah. Ya. Itu dari situ banyak berkahnya. Ustadz bisa umroh karena ya ngaji. Ustadz bisa ke haji karena dari orang yang diajarin Ustadz ngaji. Nah itu ya. Jadi ada berkahnya itu. Banyak berkahnya banyak ya. Kemudian kalau berkah itu kan tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Dikasih bayarannya hanya berapa? Dulu 30.000, 35.000. Tapi berkah di sampingnya itu yang banyak gitu. Ustadz bisa ke istana ya, ketemu dengan presiden. Walaupun pas mau ketemu dijaga oleh ABRI nggak jadi. Tapi masuk ke dalam istana presiden. Gara-gara apa? Gara-gara dibawa oleh orang tua yang anaknya diajarin ngaji sama Ustadz. Gitu ya. Ustadz bisa hotel ini, hotel itu di Jakarta itu hampir semua hotel pernah disinggahi oleh Ustadz ya. Itu gara-garanya dari apa? Dari ngaji. Dari ngaji. Jadi banyak ya berkahnya dari ngaji itu. Kamu jangan takut ya. Apalagi kamu hafal Al-Quran. Wow, lebih hebat nih. Yang penting kamu apa? Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang dakwahnya itu tidak meminta bayaran. Artinya apa? Kamu jangan minta bayaran. Ya. Tapi pasti yang minta diajarin itu pasti kan ngasih bayaran. Ya, selain bayaran dari Allah. Kita mintanya aja langsung kepada Allah. Ya. Itu banyak berkahnya insya Allah. Kalau kita ikhlas maka keikhlasan itu akan membuahkan hasil melebihi dari apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita mematok nih, ngaji harus dibayar berapa? 1 juta setiap bulan, umpamanya. 1 juta setiap bulan. Ya udah, dikasih hanya 1 juta. Ya. Tapi kalau orang yang ikhlas, ya berapa aja terserah lah. Terserah Bapak, saya mah hanya menyampaikan saja. Wa ma alaina illal balagul mubin. Saya tidak meminta apa-apa. Terserah Bapak aja. Itu biasanya melebihi dari 1 juta. Ya, ataupun lebih kecil dari 1 juta, tetapi dari yang lain-lainnya itu biasanya ada aja. Ada yang ngirim beras, ada yang ngirim makanan, ada yang ngirim uang, ada yang ngirim botol. Maksudnya bukan botol untuk nenggak ya, tapi botol untuk botol sirup ya, dan sebagainya. Apalagi Lebaran tuh. Jadi kalau yang ngajar ngaji Lebaran itu, waduh, penuh dengan berbagai macam. Ada yang ngasih baju, ngasih kerudung, ada yang ngasih kopiah, ada yang ngasih sarung. Banyak ya, banyak berkahnya. Itu ya. Jadi apa yang diminta oleh orang tadi yang pertama, ikuti para rasul. Ini juga sebetulnya kita juga diingatkan oleh ini. Bukan hanya mereka, tapi kita juga diingatkan, ikuti para rasul. Ikuti Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kepada kita ya. Kemudian kalau kamu berdakwah, ya kamu
mengajak masyarakat untuk Islam, dakwah Islamiyah, maka kamu jangan mematok harga. Jangan suka mematok harga. Insya Allah akan lebih dari yang dipatok oleh kita. Ya, begitu. Paham ya? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak meminta bayaran ala risalatih, dalam dakwahnya. Dalam menyampaikan risalahnya. Jadi yang 3 orang itu adalah para utusan yang tidak minta bayaran ketika mereka dakwah. Bahkan untuk makan aja kadang-kadang harus puasa, susah gitu. Ya itu biasa diuji dulu di awalnya, tapi di akhirnya menyenangkan ya. Sengsara membawa nikmat ya. Sengsara dulu kita ya dalam berdakwah, tapi membawa nikmat dunia dan akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Loh, kalau kamu ini semuanya dari mana petunjuknya? Kamu menyembah berhala dari mana petunjuknya? Ya. Kamu berbuat zina dan sebagainya, merasakan enak, dari mana petunjuk kamu? Ya kan? Apa di dalam Al-Quran ada untuk berzina? Boleh? Gak ada. Dalam kitab Taurat ada? Gak ada. Dalam kitab Injil ada? Tidak ada. Kenapa kamu makan daging babi? Dari mana? Dari mana? Dari mana dalilnya? Tidak ada. Makan daging babi tidak boleh. Semua kitab juga tidak membolehkan makan daging babi. Jadi kamu ini bukan orang yang muhtadun, bukan orang yang mendapat petunjuk. Tapi mereka para rasul itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Faqilalahu anta ala dinihim. Maka dikatakan kepada dia, kamu ada dalam agama yang benar. Jadi para rasul ini adalah orang-orang yang berada di jalan yang di dalam agama yang benar. Ya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, ini mereka mempertanyakan. Mereka orang-orang kafir itu mempertanyakan kepada orang yang laki-laki yang datang tadi, ya. Kenapa kamu ini menyembah kepada Allah, Tuhan kamu? Kenapa kamu tidak menyembah kepada berhala ini? Allah itu kan mana, nggak ada gitu. Apa itu Allah? Sedangkan ini kan kelihatan tuh, berhalanya kelihatan, ininya kelihatan, ya, dan sebagainya, gitu kan? Maka dijawab, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Lah, kenapa saya harus tidak menyembah kepada Tuhanku Allah yang telah menciptakan aku? Kenapa saya harus menyembah kepada yang lain, tidak kepada Allah, sedangkan Allah itu yang menciptakan aku? Kalau dia menciptakan apa? Coba bisa apa itu? Tapekong. Bengong. Gak bisa apa-apa. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Kenapa saya harus tidak menyembah kepada Allah, padahal Allah itu adalah yang menciptakan aku sendiri. Wa ilaihi turja'un, dan kita semuanya, kamu semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Maka kenapa kita menyembahnya itu kepada selain Allah? Ya. Gitu.
Jadi ini sekalian apa? Sekalian membantah dan sekaligus juga untuk menerangkan bahwa aku ini menyembah kepada Allah itu karena Allah yang menciptakanku dan aku akan kembali kepadanya. Maka ini sebaliknya, jadi pertanyaan juga kepada dia. Kenapa kamu menyembah kepada Tuhan-Tuhan ini? Padahal mereka jangankan menciptakan kamu, mereka gerak pun tidak bisa. Gitu kan? Membalikkan ini. Dan mereka pun akan kembali kepada Allah. Ya, kamu pun akan kembali kepada Allah. Boro-boro mereka akan menolong kamu nanti di akhirat. Dia sendiri atau mereka sendiri tidak bisa apa-apa. Nah, gitu ya. Ini wa ilaihi turja'un, dan kamu semuanya akan kembali kepada Allah. Kapan? Ba'dal mauti fayujazikum bikufrikum. Ya. Setelah maut, yaitu di hari kiamat. Dan Allah akan memberikan siksa kepada kamu karena kamu kufur. Karena kekufuran kamu. Allah akan memberikan pahala, memberikan surga nanti di akhirat karena kamu berbuat baik, beriman kepada Allah. Ya. Jadi siapa yang harus disembah oleh kita? Ya Allah, karena yang telah menciptakan kita dan kita yang akan diberikan surga atau neraka tergantung kita berbuat di sini sekarang di dunia. Adapun tapekong dan sebagainya, lata uja manat dan sebagainya, itu mereka tidak akan bisa memberikan syafaat atau menolong kepada kita. Kemudian a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqidun. Atakhidhu fil hamzataini minhu ma taqaddama fi a'angdartahum wa huwa istifham bimakna an-nafyu. Nah, ini pertanyaan. A-nya di sini adalah merupakan hamzah harful istifham, mempertanyakan. Kalau dalam bahasa letterletnya, apakah aku akan menjadikan selain Allah, selain Dia Tuhan? Gitu. Itu. Apakah aku akan menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan? Artinya apa? Artinya ini an-nafyu. Nah, nafyu itu artinya tidak. Aku ini tidak akan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Gitu. Ini dalam bentuk pertanyaan. Sebetulnya menolak, tetapi dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini aku tidak akan menyembah selain kepada Allah. Ya, tidak akan menyembah kepada selain Allah. Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Jika seandainya Allah yang Maha Rahman itu memberikan madorot, memberikan siksa, maka la tughni anni syafa'atuhum, kamu tidak akan bisa menolongku dengan syafaat. La tughni anni syafa'atum. Syafaat mereka tidak akan bisa
menolong aku. Syafaat mereka tidak akan menolong aku. Kalau seandainya kita ini diberikan siksa oleh Allah kepada kita, apakah yang disembah oleh kita selain Allah itu akan bisa memberikan pertolongan pada kita? Tidak akan bisa. Maka jangan sembah selain Allah, karena yang akan menolong, yang akan memberikan syafaat di akhirat nanti itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaatnya. Ya, la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Sama sekali mereka itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada aku. Wala yungkidun, dan mereka tidak akan bisa menolong aku, menyelamatkan aku. Itu. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan aku. Artinya pertanyaan, lah mereka tidak akan bisa menolong kita di hari kiamat, mereka tidak akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Untuk apa kita menyembahnya? Apa yang diharapkan oleh kita dari mereka? Ya, dari para sesembahan, dari Lata, Uja, Manat dan sebagainya. Ya. Bahkan kita akan mendapatkan siksa. Itu. Ini ya. Nah, itu tadi pembahasan dari surah Yasin ayat ke-18 sampai ayat ke-23. Ini bisa dijadikan sebagai sebagai cara atau alat bagi kita dalam menghadapi masyarakat ketika kita sedang berdakwah. Karena ketika kita sedang berdakwah itu pasti saja ada yang tidak suka. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan biasanya yang kontranya lebih banyak daripada yang pro. Tapi kekuatan itu adanya di orang yang pro. Walaupun hanya sedikit. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak karena izin Allah. Yang pro terhadap Rasul itu sedikit, tetapi mereka itu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'idznillah, sehingga mereka bisa menang walaupun sedikit. Coba contohnya di dalam berbagai macam perang itu. Perang Badar. Perang apa lagi? Perang salib. Perang salib. Perang Hondak, perang salib. Oke. Zaman Rasulullah SAW perang salib tidak ada ya. Itu zamannya siapa? Perang salib? Salahuddin al-Ayyubi. Ya. Tariq bin Ziyad ketika mengalahkan pasukan di mana? Pasukan mana tuh? Tariq bin Ziyad, yang Tariq Gibraltar itu, ya. Tariq Gibraltar di mana? Spanyol, kerajaan yang hebat gitu ya. Tapi bisa dikalahkan oleh siapa? Pasukan Tariq bin Ziyad. Lagi di bulan puasa lagi. Udah gitu pas ketika bawa kapal nyampe ke sana Spanyol. Ke Jabal Tariq itu, sampai ke sana itu semua kapal dibakar. Semua kapal dibakar. Lah kenapa dibakar ini? Ntar kita gimana mau kabur? Tinggal dua pilihan. Kamu merangi mereka menang,
atau kamu mati syahid, gitu kan. Wah, jadi kuat gitu ininya. Akhirnya menang. Spanyol jadi menjadi menjadi daerah kekuasaan Islam pada waktu itu. Itu Eropa yang luar biasa itu. Tapi karena apa? Karena terakhirnya itu tidak ada izin dari Allah, sudah banyak yang yang maksiat. Akhirnya pasukan Islam, kerajaan Islam di Spanyol itu dikalahkan, dihancurkan. Banyak sekali umat Islam yang dihabisin, dibunuh. Ya, jangan sampai di negeri kita juga seperti itu. Tadinya Islamnya 90% menjadi hilang, habis ya. Yang tadinya masjid menjadi gereja. Itu Al-Hamra, itu kerajaan zaman dulu ya, kerajaan Islam, dijadikan tempat tempat wisata. Nah itu ya. Jadi apa yang kita bahas pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya ketika kita menggunakannya nanti dalam berdakwah. Bagaimana menghadapi mereka dan bagaimana kita menghadapi material. Biasanya suka kegoda ya. Banyak sekali atau ada beberapa dai yang tergoda dengan fulus. Kalau tidak dibayar segini, saya tidak akan berangkat. Jadi harus segini bayarannya dan sebagainya ya. Itu jangan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak menyimpan pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengetahuinya lebih mantap lagi. Nanti lihat di videonya. Kita masukkan ke dalam YouTube. Ya, selalu ada dalam YouTube. Silahkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.